Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Angelia Suhardini, dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Nah, kali ini saya akan memberikan materi mengenai laporan keuangan pemerintahan. Apa saja sih yang ada di dalam laporan keuangan pemerintahan? Ayo kita lihat materinya. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran atau LRA menjanjikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, laporan LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, beban, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Selanjutnya ada unsur-unsur LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu ada pendapatan. Nah, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Selanjutnya ada beban. Di sini ada beban yang merupakan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Selanjutnya ada transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Berikutnya ada surplus atau defisit, yang merupakan selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Nah, surplus atau defisit ini dalam akuntansi komersial itu disebut laba atau rugi, ya kan? Jadi kalau selisihnya lebih disebut laba, kalau selisihnya kurang disebut rugi. Nah, sedangkan di akuntansi pemerintahan itu disebutnya surplus atau defisit, karena dalam akuntansi pemerintah tidak ada laba atau tidak mencari laba. Berikutnya ada pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Berikutnya ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIKPA, yaitu selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD dalam satu periode. Yang kedua ada laporan operasional atau LO. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan operasional itu menyajikan ikhtisar daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Nah, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO atau laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Sehingga penyusunan LO, laporan operasional, terus laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disediakan oleh laporan operasional yang pertama itu ada besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Yang kedua, ada operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, ada prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kooperatif. Yang keempat, adanya penurunan ekuitas apabila defisit operasional dan penaikan ekuitas apabila surplus operasional. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas dalam tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, LPE atau Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal atau tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO periode yang bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Nah, LPE merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual. Nah, LPE juga disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual, full accrual accounting cycle. 4. Ada neraca atau laporan neraca. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Klasifikasi terpindah antara aset lancar dan non-lancar dalam neraca akan memberikan informasi mengenai aset atau barang yang akan digunakan dalam periode berikutnya atau aset lancar dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, yaitu aset non-lancar. Informasi tentang tanggal jatuh tempo, aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non-keuangan dan kewajiban digunakan untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset non-lancar, dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada unsur-unsur neraca atau unsur-unsur laporan neraca. Yang pertama ada aset.
yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh. Yang kedua ada ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Yang ketiga ada kewajiban, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Terus ada pendapatan, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya ada beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Terus ada pendapatan LRA, penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah serta tidak perlu dibayar kembali. Terus ada pendapatan LO, dia ada hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang kelima ada laporan arus kas atau LAK. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa mendatang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenam, ada catatan atas laporan keuangan atau caleg atau celap. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau analisis yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SP/SAL, terus laporan operasional atau LO, terus laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, dan LAK, laporan arus kas, dalam rangka mengungkapkan yang memadai. Terus celak atau catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan struktur catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kedua, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, ikhtisar pencapaian target keuangan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target. Yang keempat, informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya. Yang keenam, informasi yang diharuskan oleh penyertaan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya. Yang ketujuh, informasi lainnya untuk penyajian yang wajar. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Oke, di sini ada Kabupaten Berkembang, neraca per 31 Desember 2017. Neraca yang dimaksud di sini bukan laporan neraca ya, tapi ke neraca saldo atau neraca yang ada di awal sebelum buat laporan keuangan. Oke, coba kita lihat. Oke. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu nih. Sebenarnya kan bentuk neraca saldo itu kan harusnya tegak lurus dari atas sampai bawah memanjang seperti itu. Nah, jadi karena keterbatasan media, saya menggunakan media yang tidak bisa panjang banget. Jadi saya potong-potong bentuk neracanya menjadi beberapa bagian. Semoga kalian yang nonton video ini bisa paham dan mengerti apa yang saya maksud. Jika tidak paham, kalian bisa komen di bawah ya. Atau bertanya di bagian komen. Oke, kalian lihat dulu di sebelah kiri atas. Ya, di sini dari kas bendahara penerimaan ada sebesar 352.800.000 di debit. Ya kan? Nah, kolom itu terus ke bawah itu masih atas masih kategori aset. Terus saja ke bawah sampai ke akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.260.000.000 rupiah di kredit. Itu lanjut ke, nah udah habis akumulasi penyusutan peralatan, kita lihatnya ke sebelah kanan atas di bangunan gedung tempat kerja sebesar 7.560.000.000 rupiah di bagian debit. Nah itu udah masih aset. Terus utang sudah masuk kewajiban ya. Terus ekuitas. Nah, ada RKPPKD juga. Nah, di sini ada pendapatan pajak hotel LRA. Terus ada pendapatan pajak restoran LRA. Ingat ya, kalau misalkan dia pendapatan tapi belakangnya LRA, itu nanti akan masuk ke laporan LRA. Nah, biasanya kalau udah pendapatannya LRA nih belakangnya, temennya itu pasti ke belanja. Kalian lihat di kolom yang di bawah tengah, itu kan ada belanja gaji, belanja jasa kantor, belanja ya sebutannya, bukan beban, belanja. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini masih sambungan yang tadi ya, karena panjang sekali, jadi saya buat beberapa bagian. Coba lihat di sini. Nah, di sini sudah ada pendapatan pajak hotel LO. Kalau di awal tadi ada pendapatan pajak hotel LRA. Nah, sekarang adanya LO. Apa sih bedanya? Nah, bedanya nanti di bagian laporannya, ya. Oke. Nanti kita jelaskan di laporan keuangannya. Kalian lihat dulu soalnya ya. Terus, nah temannya pendapatan LO itu ada beban. Kalau tadi belanja, bahasanya sekarang beban. Oke, beban ya. Nah, di sini ada jumlahnya dalam neracanya itu ada 30.444.120.000. Nah, sekarang kita jawab ya dari soal yang tadi, yaitu yang merupakan neraca saldo. Nah, yang pertama itu kita buat laporan realisasi anggaran. Nah, di sini contohnya ada SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berkembang. Dia membuat laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2017. Oke, ini bentuk laporannya. Nah, sama seperti tadi, bentuk laporannya itu harusnya panjang
bawah. Saya minta maaf karena ini keterbatasan medianya, jadi saya nggak bisa bikin panjang. Dia tetap ke bawah ya, bentuknya manjang vertikal dari atas ke bawah terus panjang. Nah seperti itu, karena tidak bisa panjang banget, jadi saya bagi dua biar kalian juga bisa lebih paham. Nah, apa aja sih yang masuk laporan realisasi anggaran? Yang pertama itu ada pendapatan, terus kedua ada beban. Ya, cuma dua sebenarnya. Lalu yang terakhir itu ada surplus atau defisit, LRA. Nah, bedanya apa? Oke, kalau pendapatan di sini, kan tadi kalian tahu ya, yang belakangnya ada tulisan LRA. Nah, semua pendapatan LRA masuk ke laporan realisasi anggaran. Jadi semua yang ada belakangnya LRA masukin ke sini. Itu masuk ke pendapatan LRA. Sudah nih, kalian sudah masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 pendapatan LRA. Totalin. Nah, total pendapatannya sekitar 3 miliar 326 juta 400 ribu rupiah. Ya. Udah selesai kayak gitu, sekarang ke beban. Namanya bukan beban, tapi belanja. Maaf ya, tapi di sini tulisannya belanja. Jadi semua yang ada tulisan belanja kalian masukin. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah belanja operasional, operasi atau belanja operasional. Yang kedua ada belanja modal. Nah, itu ada dua. Nah, kalian masukin dulu nih, yang apa sih? Yang kategorinya belanja operasional, semua kata belanja doang, nggak pakai modal. Itu masuknya ke belanja operasional. Sudah kalian masukin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalian jumlahin total belanja operasionalnya sebesar 1 miliar 610 juta 280 ribu. Udah selesai. Terus kalian masukkan lagi ke belanja modal. Apa aja yang ada di belanja modal? Semua yang depannya ada tulisan belanja modal. Cuma dua ya. Belanja modal pengadaan komputer, terus belanja modal alat angkut darat. Nah, setelah itu kalian totalnya itu 2 miliar 772 juta rupiah. Sudah, terus totalin bebannya dari jumlah belanja operasional sama belanja modalnya ditambahin. Nah, totalnya jadi 4 miliar 382 juta 280 ribu. Udah ketemu semuanya. Lalu untuk mencari surplus atau defisitnya LRA, kalian tinggal kurangin dari pendapatan, total pendapatan dikurang total beban. Jadi yang 3 miliarnya tuh ya dikurangin sama yang 4 miliar. Hasilnya berapa? Minus kan? Nah, 3 miliar 326 juta 400 ribu dikurang 4 miliar 382 juta 280 ribu. Hasilnya minus. Ya, yaitu minusnya 1 miliar 505 juta 880. Nah, karena minus berarti kurang kan? Anggarannya kurang, kita kurungin. Nah, itu kita sebut defisit. Selisih anggaran kurang. Kita sebutnya defisit. Oke. Nah, udah sampai defisit tuh. Berarti kalian sudah selesai mengerjakan laporan realisasi anggaran. Hore. Oke, lanjut. Oke, setelah kalian membuat laporan realisasi anggaran, kalian harus membuat jurnal penutup pelaksanaan anggaran. Ya, contohnya seperti ini. Ini sama ya kayak tadi, harusnya bentuknya vertikal atau tegak lurus dari atas sampai bawah karena keterbatasan media. Jadi saya tidak bisa bikin panjang banget ke bawah, pasti akan kepotong, makanya saya bagi dua biar penjelasannya juga tetap jelas dan rinci. Oke. Nah, di sini ada pendapatan.
Ya, kalau jurnal penutup ingat ya, semua yang ada di debit jadi kredit dan semua yang ada di kredit jadi debit. Dibalik, jangan lupa. Oke. Kalian lihat sendiri nih, pendapatan. Posisi awalnya adanya di kredit. Nah, sekarang karena kita buat jurnal penutup, posisinya ada di debit. Oke, kita buat pendapatan dulu. Semuanya kita tulis, masukin. Semua pendapatan LRA. Oke. Karena penutup pelaksanaan anggaran. LRA doang. Oke. Masukin di debit. Udah semua. Terus di bawahnya ada nih surplus atau defisit. Sebelum itu saya jelaskan, kita ke belanjanya dulu. Setelah pendapatan, terus ada belanja-belanja sama ya. Karena dia ada posisi di debit, jadi kita taruhnya di kredit. Ya, karena jurnal penutup ya. Jadi kita balik. Yang di debit jadi kredit di debit. Udah selesai. Nah, saya akan membahas tentang surplus atau defisit. Kenapa sih dia ada posisinya di debit? Nah, kalau LRA tadi itu kan dia posisinya harusnya nggak pilihan kayak gini ya, harusnya dia defisit aja. Defisit LRA. Oke, tapi memang akunnya surplus atau defisit. Jadi sebenarnya kan dia defisit tuh, kurang. Saldonya kurang atau sisa apa sih, selisih anggarannya kurang. Selisih anggarannya kurang. Ya kan? Nah, yang kurang apa? Di pendapatan kan. Karena pendapatan dikurang beban, malah gedean bebannya. Ya kan? Nah, kita tambahin di pendapatannya. Karena dia posisinya minus, kita taruhnya di debit. Tapi kalau dia plus atau dia nggak minus, dia kan surplus jadinya. Kalau misalkan pendapatan dikurang beban, hasilnya plus, misalkan kalau tadi kan 3 miliar dikurang 4 miliar, hasilnya kan minus 1 miliar. Kalau kita balik, misalkan pendapatannya 4 miliar, sedangkan belanjanya 3 miliar, kan hasilnya plus gitu 1 miliar kan. Masih ada sisa anggarannya atau sisa lebihnya ada 1 miliar. Nah, itu kita sebut surplus. Nah, surplusnya itu posisinya nanti adanya di kredit. Ingat, ini jurnal. Kalau jurnal itu debit kreditnya harus balance. Betul, balance. Balance ya. Oke, sampai di sini. Oke, ini sebenarnya udah balance ya. Dari yang 400 juta sampai yang 1 miliar ini ke surplus, dari pendapatan sampai surplus itu hasilnya sama yang dari belanja gaji dan tunjangan sampai belanja modal atau alat angkut darat sebesar 2 miliar. Itu kalau kalian total nih di kalkulator, itu totalnya sama, yaitu 4 miliar 382 juta 280 ribu. Oke, karena ada selisihnya. Terus yang kedua, kalian buat di debitnya itu ada ekuitas sebesar total dari defisitnya atau surplus atau defisitnya LRA. Terus di kreditnya ada surplus atau defisitnya LRA. Kenapa sih ada ekuitas? Karena dia kan defisit, berarti mengurangi dong. Sama aja kayak kalau misalkan dia rugi, berarti dia mengurangi laba kan? Nah, sama kayak gini. Karena dia defisit, dia mengurangi ekuitasnya gitu. Jadi dia ekuitasnya adanya di debit. Kalau dianya surplus, berarti surplus atau defisit LRA-nya di debit, sedangkan ekuitasnya di kredit. Kayak gitu ya. Tinggal dibalik kalau dia surplus. Nah, ini karena dia defisit, jadi di atasnya defisit. Ekuitas di debit, surplus atau defisitnya di kredit. Ya, untuk menutup akun surplus atau defisit ya. Terus sedangkan perubahan sal ada di debit dan ekuitas ada di kiri ini untuk menutup perubahan sal ke ekuitasnya. Seperti itu, oke. Sampai di sini kalau masih ada yang bingung, silakan boleh tanya di kolom komen ya. Nanti saya jelaskan. Selanjutnya, setelah kalian membuat jurnal penutup pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi anggaran, kalian membuat laporan operasional. Ya, di sini ada judulnya tuh, SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berkembang. Oke. Nah,
Ini adalah bentuk laporan aslinya, yaitu tegak lurus seperti ini. Ya, jadi nanti kalau kalian buat laporannya, bentuknya tegak lurus ya. Itu karena tadi keterbatasan medianya, jadi saya nggak bisa bikin tegak lurus manjang sampai bawah. Ya kan, jadi saya potong jadi beberapa bagian. Nah, ini seperti ini. Dibuat tegak lurus seperti ini. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal-soal, buatnya tegak lurus seperti ini ya. Nah, apa aja yang masuk ke laporan operasional? Pertama itu ada pendapatan. Nah, pendapatannya apa aja? Yang belakangnya LO. Semuanya masuk ke laporan operasional. Oke. Semua pendapatan masukin ke situ ya. Ada pendapatan hotel, pendapatan pajak hotel, pendapatan pajak restoran, dan lain sampai pendapatan PBHTB LO. Terus habis itu kalian totalin ya semuanya. Jadi total pendapatannya itu sebesar 3.326.400.000. Udah nih. Terus habis itu kalian hitung apa lagi? Beban. Di sini beban ya, bukan belanja. Jadi kalau yang belanja masuknya ke LRA, laporan realisasi anggaran, sekarang kalian ke beban. Ya, yaitu beban masuknya ke laporan operasional. Jadi semua yang ada kata bebannya masukin ke laporan operasional. Di sini ada beban gaji dan tunjangan sampai ke beban penyusutan bangunan dan gedung. Udah semua kalian masukin sama angkanya, terus kalian total. Jadi total beban. Nah, totalnya berapa? Yaitu 2.817.360.000. Habis itu, nah kalian jumlahin, kalian kurangin. Total pendapatan dikurang total beban. Jadi yang 3M, 3 miliar dikurang 2 miliar. Nah, hasilnya masih lebih dong, 3 kurang 2. Masih lebih nih. Selisihnya lebih sekitar 509.040.000. Nah, itu disebutnya surplus LO karena selisihnya lebih. Ya, ingat, kalau selisih lebih disebutnya surplus. Kalau selisihnya kurang disebutnya defisit. Oke. Nah, sampai sini kalian paham? Kalau kurang paham, kalian bisa tanya di bagian komentar. Oke. Nah, lanjut. Setelah kalian buat laporan operasionalnya, kalian bikin lagi jurnal penutup finansial. Seperti ini buatnya ya. Tegak lurus ya, seperti tadi. Harus tegak lurus ya. Seperti ini contohnya. Jadi dari atas ke bawah. Oke, jangan dibagi-bagi. Kalau saya dibagi-bagi karena medianya tidak bisa panjang ke bawah. Kalau panjang ke bawah nanti kalian nggak kelihatan yang bawah-bawahnya. Jadi saya potong beberapa bagian, oke? Nah, terus, nah di sini ada jurnal penutup finansial. Sama kayak yang di penutup pelaksanaan, semua posisi debit pindah ke kredit, semua posisi kredit pindah ke debit. Nah, jadi apa aja nih yang masuk ke yang debit-debit dulu ya? Ke debit, yaitu ada di pendapatan. Oke, nah semua pendapatan masukin tuh yang namanya belakangnya LO, pokoknya pendapatan LO masukin ke debit. Kan karena dia awalnya kredit kan, terus pindah ke debit, jadi masukin duluan pendapatannya, masukin ke debit semua. Udah nih selesai. Terus belanja, kan belanja awalnya debit, pindah ke kredit, ya kan, jurnal penutup ingat. Nah udah pindahin dah tuh jurnal semua beban-bebannya ke kredit, tulis angka-angkanya, udah ditulis pendapatan sama debitnya. Terus ingat tuh yang di bawah, surplus atau defisit LO. Karena dia surplus, selisih lebih, dia kan lebih tuh selisihnya, ya masuknya ke kredit. Nah kalau defisit, selisihnya kurang, masuknya ke debit. Iya bener, ke debit. Ya, kalau defisit masuk ke debit, kalau surplus masuk ke kredit. Jangan ketukar. Ingat, jurnal itu debit kreditnya harus balance. Oke? Udah tuh coba totalin, bener gak pendapatan sama
beban ditambah surplus atau defisitnya balance nggak tuh? Jangan sampai ntar total belakangnya beda ya. Oke, harus teliti ya. Terus yang kedua itu ada surplus LO di debit dan ekuitas di kredit. Ingat, kalau selisihnya lebih, dia kan menambah ekuitas tuh. Berarti surplusnya di debit, ekuitasnya di kredit. Karena ekuitas bertambah di kredit. Pintar yang jawab kredit. Oke. Ya ingat, kalau defisit berarti kan kurang. Mengurangi ekuitas, berarti ekuitasnya di debit. Karena ekuitas berkurang di debit. Gitu. Oke. Ingat ya, jumlah totalnya harus balance. Debit kreditnya harus balance. Nah, selanjutnya kalian membuat laporan perubahan ekuitas. Oke. Oke, nah kalau laporan perubahan ekuitas cuma segini aja nih. Ya, bentuknya seperti ini. Yang pertama itu ada ekuitas awal ya, sebesar 18.219.600.000. Terus kedua ada ekuitas dari jurnal penutup LRA. Di sini kosong kenapa? Karena jurnal penutup LRA-nya dia kan defisit atau minus, ya kan? Jadi tidak ditambahin. Kalau dia surplus atau lebih, selisihnya baru ditambahin. Terus ada ekuitas dari jurnal penutup LO sebesar 509.040.000. Nah, terus ada RK PPKD, rekening panitia penyelenggara kas daerah sebesar 1.393.560.000. Nah, ekuitas ini ditambah dengan RKPPKD. Totalnya ya ditaruh di saldo awal. Itu sebesar 1.902.600.000. Lalu nanti ditambah dengan saldo awal. Ya, jadi ekuitas akhirnya itu sebesar 20.122.200.000. Nah, seperti itu. Nah, udah sampai sini kalian berhasil membuat laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir adalah laporan neraca. Ya. Oke, kalian bisa lihat di sini ada dibagi menjadi dua ya, sebelah kanan sama sebelah kiri. Oke. Kalau yang sebelah kiri itu kolom aset dan yang sebelah kanannya ada liabilities atau kewajiban dan ekuitas, ya, utang dan ekuitas. Oke. Kita lihat aset ada apa aja. Yang pertama ada kas bendahara penerimaan. Ya, kita taruh di sini di sebelah kanan 352.800.000. Terus ada kas bendahara pengeluaran. Nah, terus ada piutang pajak daerah sama penyisihan piutang pendapatan. Nah, ini dikurangin dulu nih. Piutang pajak daerahnya dikurangi sama penyisihan piutang pendapatan. Kalau di akuntansi komersial itu biasanya ada cadangan piutang tak tertagih ya. Di sini juga ada namanya penyisihan piutang pendapatan. Jadi dikurangin dulu. Nah, dapat tuh piutang pajak daerah bersihnya sebesar 191.520.000. Udah, lanjut masuk ke yang lain yaitu persediaan barang habis pakai. Oke. Pakai. Terus ada tanah dan gedung masukin. Terus di sini ada nih beberapa peralatan ya, kayak alat angkut darat motor, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi gitu kan. Nah, itu ditotalin dulu menjadi total peralatan ya. Sudah dapat total peralatannya, nanti kalian kurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi nilai buku peralatan itu sebesar 4.788.000.000. Terus ada lagi, ada gedung nih. Ada gedung tempat kerja sama gedung tempat tinggal. Ya kan?
Nah, di sini juga ada akumulasi penyusutan gedung. Jadi kalian tambahin dulu gedungnya. Gedung tempat kerja sama gedung tempat tinggal ditambah. Terus dikurang ya sama si akumulasi penyusutan gedungnya. Kalau udah dapat totalnya berapa, nanti nilai buku gedungnya itu sebesar 9.639 juta. Nah, selesai nih, udah selesai semua. Dari atas tuh, dari yang posisinya di sebelah kanan, bukan sebelah kiri, itu di total. Dari kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, terus ada piutang daerah bersih, persediaan barang habis pakai, tanah dan gedung, nilai buku peralatan, sama yang terakhir adalah nilai buku gedung. Kalian tambahin, itu totalnya adalah 20.273.300.400.000 rupiah. Gitu, oke. Itu kolom sebelah kiri atau kolom aset sudah selesai. Sekarang kita pindah ke sebelah kanan, yaitu kolom kewajiban dan ekuitas. Oke, di sini ada kewajiban, yaitu utang. Ya, utang. Kita punya utang belanja barang dan jasa nggak? Nggak ada, berarti nggak usah ditulis. Terus kita punya pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan terima di muka? Karena kita udah nerima uangnya, tapi belum kita laksanain, itu kita anggap utang. Ya, berarti total utangnya itu sebesar 151.200.000. Udah selesai, terus tambah sama ekuitas. Ingat, ekuitas di sini itu diambil dari laporan perubahan ekuitas. Kenapa? Karena nilai ekuitasnya sudah berubah, bukan lagi nilai ekuitas awal, tapi sudah di nilai ekuitas akhir. Oke? Jangan sampai salah ya. Nanti kalian salah nilainya. Ya. Oke, selesai. Setelah itu, total hutang ditambah total ekuitas. Ya, jadi 151.200.000 ditambah dengan 20.122.200.000. Nah, totalnya adalah 20.273.400.000. Balance dong. Total aset dan total liabilities dan ekuitasnya. Ingat, neraca harus balance loh antara aset dan liabilities dan ekuitasnya ya. Oke. Kalau masih bingung, kalian boleh komen di bawah untuk bertanya ya. Oke. Nah, kayaknya sudah cukup nih materi yang saya sampaikan saat ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Semoga kalian mau bertemu saya. Dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya, di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.